Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai visualisasi diagram orbital molekul H2 melalui pendekatan TIV dan TOM melalui Microsoft Excel dengan anggota yang pertama yaitu Nurul Fauzia NPM 1913023012, Gina Salsabila NPM 1913023024, Lutfia Nurhana NPM 1913023020, Jade Gaura Angelika Kristata NPM 1913023010, dan Nikita Mara Ilmi NPM 1913023004. Baik, sebelum kita mempelajari bagaimana cara membuat grafik dari molekul hidrogen, yaitu grafik bonding dan antibonding berdasarkan teori ikatan valensi dan teori orbital molekul, kita harus mengerti apa itu teori ikatan valensi. Jadi teori ikatan valensi ini pertama kali diperkenalkan oleh W. Hitler dan London pada tahun 1917. Nah, teori ikatan valensi ini adalah teori molekular yang digunakan untuk mendefinisikan ikatan kimia atom-atom dalam satu molekul. Teori ikatan valensi ini didasarkan pada pendekatan ikatan yang terlokalisasi, yang mengasumsikan bahwa elektron-elektron dalam suatu molekul itu menempati orbital atom masing-masing dari atom tersebut. Nah, sebagai teori ikatan kimia, teori ini menjelaskan bahwa ikatan di antara dua atom disebabkan oleh adanya tumpang tindih orbital atom setengah terisi, di mana yang dimaksud setengah terisi ini adalah kedua atom saling berbagi elektron tidak berpasangan untuk membentuk orbital hibrid terisi untuk membentuk orbital dan berikatan bersama. Nah, ikatan sigma dan pi ini adalah bagian dari teori ikatan valensi. Nah, berikut ini merupakan contoh dari ikatan valensi yang terjadi pada molekul hidrogen, di mana pada teori ini menjelaskan bahwa ikatan molekul hidrogen terbentuk karena adanya orbital atom 1s dari setiap atom H yang saling bertumpang tindih. Yang selanjutnya adalah fungsi gelombang molekul hidrogen berbasis teori ikatan valensi. Nah, dalam teori ikatan valensi ini, ikatan dianggap terbentuk karena elektron dalam orbital atom pada satu atom berpasangan atau memasangkan putarannya dengan putaran elektron dalam orbital pada atom lainnya. Nah, untuk memahami mengapa pasangan ini mengarah ke ikatan, kita harus memeriksa fungsi gelombang untuk dua elektron yang membentuk ikatan. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, yaitu pada molekul hidrogen, fungsi gelombang spasial untuk elektron pada masing-masing atom H yang terpisah jauh dilambangkan sebagai psi sama dengan CH1SAR1 kali dengan CH1SBR2. Nah, untuk mempermudah, kita harus menunjukkan fungsi kembali sebagai psi sama dengan A1B2, yaitu ketika elektron 1 berada di atom A dan elektron 2 berada di atom B. Nah, ketika atom-atom berdekatan, kita tidak dapat mengetahui apakah elektron 1 yang ada di atom A atau elektron 2. Nah, oleh karena itu, deskripsi yang sama validnya adalah psi sama dengan La2B1, di mana elektron 2 ada di atom A dan elektron 1 berada di atom B. Nah, kemudian dalam mekanik kuantum ini kita dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari sistem superposisi fungsi gelombang untuk setiap kemungkinan. Nah, sehingga deskripsi yang lebih baik pada molekul yaitu salah satu fungsi gelombang saja adalah yang linear atau tidak dinormalisasi. Nah, sehingga fungsi gelombang dapat dituliskan psi sama dengan A1B2 positif negatif A2B1. Nah, ternyata kombinasi dengan energi yang lebih rendah adalah kombinasi dengan tanda positif. Jadi, fungsi gelombang ikatan valensi dalam molekul hidrogen yaitu psi sama dengan A1B2 ditambah A2B1, yaitu elektron 1 berada di atom A, elektron 2 berada di atom B, ditambah dengan kemudian yang kedua yaitu elektron 2 berada di atom A dan elektron 1 berada di atom B.
Nah, selanjutnya pembentukan ikatan di dalam molekul hidrogen ini digambarkan sebagai probabilitas tinggi bahwa dua elektron ini akan ditemukan di antara dua inti dan karenanya akan mengikat mereka bersama. Nah, probabilitas ini merupakan untuk mengetahui atau menemukan elektron di atom Ha dan menemukan elektron di atom H atau atom B. Nah, untuk molekul H2 maka probabilitasnya adalah gabungan di antara Ha dan Hb. Nah, probabilitas ini ketika kita nanti dibuat di Excel, kita dapat tuliskan rumusnya, yaitu probabilitas elektron di atom Ha dapat kita tuliskan yaitu Ra kuadrat kali dengan si A kuadrat. Kemudian untuk probabilitas elektron di dalam atom Hb, di dalam Excel nantinya kita dapat menuliskan yaitu Rb kuadrat dikali dengan si B kuadrat. Kemudian yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang teori orbital molekul. Nah, jadi menurut teori orbital molekul (TOM), jika dua orbital atom berinteraksi, maka akan dihasilkan dua orbital baru yang disebut dengan orbital molekul. Nah, orbital molekul ini merupakan kombinasi linear dari dua orbital, yaitu orbital ikatan bonding dan orbital anti ikatan anti bonding. Kemudian yang selanjutnya yaitu orbital bonding. Nah, jadi orbital bonding ini terjadi karena kombinasi linear dari orbital atom dengan interferensi konstruktif atau interferensinya positif, sehingga dapat kita lihat pada gambar tersebut bertanda positif. Jadi jika fungsi gelombangnya sama dengan interferensi konstruktif, maka akan terbentuk orbital molekul yang bonding. Nah, atau bisa kita katakan jika orbital atom 1sa ditambah dengan orbital 1sb akan terbentuk orbital molekul bonding. Atau bisa kita sebut juga dengan sigma 1s. Nah, kemudian bisa kita lihat di gambar gelombang. Jadi dalam teori orbital molekul ini, elektron digambarkan bergerak dalam gelombang. Nah, jadi pada gelombang tersebut terdapat fasa positif-positif pada fungsi gelombangnya. Jadi dari sini kita dapat mengetahui jika orbital atom 1sa dan orbital atom 1sb membentuk suatu orbital molekul, maka energinya itu akan lebih rendah dari orbital atom tunggal. Nah, hal ini dikarenakan elektron di orbital molekul ikatan, kedua intinya akan menarik dan menyebabkan energinya menjadi lebih rendah sehingga akan lebih stabil. Nah, jadi gelombang itu berinterferensi secara konstruktif, maka fungsi gelombangnya meningkat atau terjadi peningkatan amplitude di wilayah antar intinya sehingga mengakibatkan kerapatan antar inti atom yang semakin besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu orbital antibonding. Nah, jadi orbital antibonding ini terbentuk dari kombinasi linear dari orbital atom dengan interferensi destruktif, berarti bernilai negatif, sehingga bisa kita lihat tandanya menjadi negatif. Jadi apabila terdapat fungsi gelombangnya fasanya sama, jika kita minuskan maka fungsi gelombang nanti akan menjadi berbeda. Jadi bisa kita lihat pada orbital molekul antibonding ini dilambangkan dengan sigma 1s bintang. Nah, kemudian untuk fungsi gelombangnya bisa kita lihat pada layar jika dua gelombang yang satu positif dan yang satu negatif atau fasenya berbeda. Nah, fungsi gelombang tersebut pada bagian tengahnya atau daerah antar inti tersebut terdapat nodal atau ruang di mana tidak terdapat elektron. Nah, jadi ketika fungsi gelombang mengalami interferensi destruktif, maka amplitudenya akan mengalami penurunan ketika dia mengalami overlap yang mengakibatkan penurunan kerapatan kemungkinan ditemukannya elektron di antara intinya. Nah, jadi kerapatan dalam orbital ini terkonsentrasi di luar daerah ikatan dan bertindak untuk menarik satu inti menjauh dari yang lain dan cenderung menyebabkan tolakan timbal balik antar dua atom. Nah, jadi orbital antibonding ini berbeda dengan orbital bonding. Pada antibonding memiliki energi yang lebih besar dan energinya itu kurang stabil. Nah, yang selanjutnya berikut adalah diagram tingkat energi.
Nah, jadi pada diagram tersebut konfigurasi keadaan dasar dari molekul H2 adalah sigma G 1s2. Nah, dengan 2 elektron terdapat pada orbital yang energinya terendah. Bisa kita lihat pada layar. Nah, jadi maksudnya pada molekul H2 ini 1 elektron Sa ditambah dengan 1 elektron Sb digabung akan membentuk orbital molekul ikatan. Nah, berdasarkan prinsip Pauli juga kita ketahui bahwa kasus atom yang ini dua elektron harus berada dalam spin berpasangan yang menjadikan keadaan dasar molekul suatu singlet. Dan orbital molekul bondingnya berada di bawah karena energinya itu lebih rendah. Nah, karena energinya rendah, maka molekulnya itu akan lebih stabil. Akan menjelaskan mengenai prosedur kerja membuat grafik probabilitas elektron berdasarkan TOM menggunakan aplikasi Excel. Nah, yang pertama itu menentukan jarak RA dan RB-nya. Jarak RA dan RB ini jarak maksimum atom H yaitu 503 pikometer. Nah, jarak maksimum atom R-nya ini itu sebesar 5. Jadi di sini 5. Nah, selanjutnya itu yang kedua menghitung nilai fungsi gelombang atom H pesi 1s dengan persamaan fungsi gelombang yang telah dijelaskan. Nah, yang ketiga ini yaitu pesi 1sa dengan persamaan fungsi gelombang yaitu pesi 1sa sama dengan 1 per akar pi dikali dengan z per a0 pangkat 3/2 dikali e pangkat min r per a0. Nah, jarak RA ini yaitu jarak antar elektron dengan inti atomnya yaitu 0 sampai dengan 5. Nah, sedangkan RB ini 5 sampai dengan 0. Nah, ini RB ini sebaliknya dari RA karena dia berlawanan ini karena untuk membentuk ikatan molekul H2 antar RA dan RB harus saling mendekati hingga saling membentuk ikatannya. Nah, di sini 1 per akar pi. Nah, 1 per akar pi itu dia didapatkan 1 dibagi akar pi. Nah, itu didapatkan 0,564333. Nah, nilai fungsi gelombang H pada HA dan HB itu dicari dengan rumus yang telah saya sebutkan tadi, yaitu 1 per pi akar pi dengan dikali dengan z per 0 pangkat 3/2 dikali e min pangkat min r per a0. Selanjutnya cari fungsi gelombang HA dan HB. Nah, ini didapatkan 1 karena satuan unit CA0 itu kan dapat rumusnya Z per A0 pangkat 3/2. Nah, A0 ini merupakan satuan unitnya itu sama dengan 1, jadi dapatnya 1 kan. Nah, lanjut di sini ada buat RA dan RB-nya nih. Cari fungsi gelombang HA dan HB-nya tuh, jadi ini E-nya itu ada 2, yaitu 1 untuk RA, ini untuk RA, satunya ini untuk RB.
Nah, ini tinggal dimasukkan aja dari rumusnya itu. Didapatkan ini sedemikian rupa, yaitu satu yang 0,5 nya ini dapat 0,6065366, dan selanjutnya nah ini yang ini juga dapat dari RB ini 5 itu ini. Selanjutnya itu untuk yang tom bondingnya itu didapatkan rumus, yaitu R kuadrat psi 1 SA kuadrat ditambah dengan 2 psi 1 SB psi 1 SA dikali RARB ditambah R kuadrat dikali dengan psi 1 SB kuadrat. Nah, kalau misalnya antibonding ini didapatkan rumus R kuadrat psi 1 SA kuadrat dikurang 2 psi 1 SB dikali dengan psi 1 SA dikali dengan RA dan RB ditambah R kuadrat dikali dengan psi 1 SB kuadrat. Didapatkan nilai sekian untuk masing-masing R. Yang ini masing-masing R ini 0, ini 0,5, ini 1, dan sebagainya sampai dengan 5. Sebaliknya ini yang ini juga dapat dari masing-masing bonding dan antibondingnya. Nah, selanjutnya kita membuat grafiknya. Sudah didapatkan data-data berikut. Selanjutnya kita membuat yang pertama TIV untuk antibondingnya. Ini untuk antibonding ini didapatkan grafik antibondingnya. Yang pertama kita copy terlebih dahulu dengan memencet CTRL, lalu kita ambil data yang ini. Selanjutnya ini, tetapi kan ini yang B, ini karena A jadi dia ini minus, lalu ditinggal di copy ke sini, copy, lalu di sini ada insert, pencet insert, terus ada chart. Ini kayak ini nih, di sini ada grafiknya. Nah, tinggal dipilih mau grafik yang bagaimana. Nah, dihasilkan ini untuk TIV antibonding, sedangkan ini grafik dari TIV bonding. Ini kita pencet tetap yang di sini tadi RA, pencet CTRL, ditahan, terus data yang ini, lalu mengambil juga data yang ini. Ini insert, terus karakter ini buat anin grafik, dihasilkan grafik ini. Nah, ini didapatkan. Nah, selanjutnya ini grafik untuk bonding dan antibonding, sama seperti caranya kayak ngambil TIV antibonding sama TIV bonding. Lalu pencet ini, menjadi hasilnya seperti ini. Nah, ini yang warna biru ini tom bonding, sedangkan ini tom anti bonding dari data-data yang telah kita cari tadi, seperti itu.
Teori ikatan valensi mendefinisikan ikatan sebagai tumpang tindih antara orbital atom. Pada molekul H2 terjadi tumpang tindih antara orbital 1s antara dua atom H yang berikatan. Grafik yang dihasilkan merupakan grafik pada grafik bonding TIV atau teori ikatan valensi. Garis biru mendeskripsikan rapat kebolehjadian elektron atom Ha. Garis merah mendefinisikan rapat kebolehjadian elektron atom Hb. Jadi dapat disimpulkan pada diagram bonding TIV bahwa terjadi tumpang tindih antara orbital 1s dari atom Ha dengan orbital 1s dari atom Hb. Untuk grafik anti-bonding TIV atau teori ikatan valensi, garis biru mendefinisikan rapat kebolehjadian elektron atom Ha dan garis merah mendefinisikan rapat kebolehjadian elektron atom Hb. Jadi dapat disimpulkan dari grafik tersebut bahwa tidak terjadi tumpang tindih antara orbital 1s dari atom Ha dengan orbital 1s dari atom Hb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, NPM 1913023004. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menyampaikan deskripsi diagram fungsi gelombang bonding dan anti bonding dari TOM. Nah, dari perhitungan Excel yang telah kita lakukan, kita dapatkan diagram bonding dan anti bonding menurut TOM atau teori orbital molekul seperti gambar di samping. Nah, garis berwarna hitam yang tebal menunjukkan TOM bonding, sedangkan garis berwarna abu-abu menunjukkan TOM antibonding. Nah, jadi pada teori orbital molekul ini elektron digambarkan bergerak dalam gelombang. Jadi pada gelombang tersebut terdapat fase positif-positif pada bonding pada posisi gelombangnya. Nah, jadi dari sini kita dapat mengetahui jika orbital 1s dan 1sb dan 1sa masing-masing atom H membentuk satu orbital molekul, maka energinya akan lebih rendah dari orbital atom tunggal. Nah, hal ini dikarenakan elektron di orbital molekul ikatan kedua inti akan menarik dan menyebabkan energinya menjadi lebih rendah sehingga lebih stabil. Selanjutnya untuk antibonding, jika dua fungsi gelombang yang satu positif dan yang satunya negatif atau berbeda fase, jadi pada fungsi gelombang tersebut pada bagian tengah atau daerah antar inti tersebut terdapat nodal atau ruang di mana tidak terdapat elektron. Nah, ketika fungsi mengalami interferensi destruktif, maka amplitudenya akan mengalami penurunan kinetik. Nah, dia mengalami overlap yang mengakibatkan penurunan kerapatan kemungkinan ditemukannya elektron di antara intinya. Nah, jadi kerapatan elektron dalam orbital terkonsentrasi di luar daerah ikatan dan bertindak untuk menarik satu inti menjauh dari yang lain dan cenderung menyebabkan tolakan timbal balik antara dua atom. Nah, jadi pada orbital antibonding ini berbeda dengan orbital antibonding. Pada antibonding ini energinya lebih besar dan sehingga energi yang besar ini menyebabkan molekulnya ini kurang stabil.